Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Syauki di Training Center Syauki. Yang hari ini kita akan membahas tentang engine cooling system tipe water cooling. Langsung kita ke materi. Cooling system pada suatu engine itu adalah satu sistem yang mengatur suhu engine. Sistem ini ada karena alasan sebagai berikut. Jadi kita tahu kalau engine itu suhu pembakarannya sangat tinggi, sehingga tingginya suhu pembakaran itu dapat mencapai suhu leleh logam engine. Yang kedua, suhu yang tinggi tersebut dapat dengan mudah merusak chemical dari pelumas. Ketiga, overheating atau panas yang berlebih dapat mengakibatkan kerusakan bentuk dari komponen engine. Dan berikutnya, temperatur yang tinggi dapat mengurangi efisiensi volumetric engine. Nah, itu adalah pentingnya dari cooling system. Oke, untuk cooling system sendiri pada engine ada yang tipe berpendingin udara dan ada yang berpendingin cairan atau coolant ya. Ini pada mesin sepeda motor kita sering menjumpainya, terutama sepeda motor bebek dan kawan-kawan. Kemudian yang untuk engine ukuran besar biasanya akan sering menggunakan water coolant type, agak belibet. Kita hari ini akan membahas yang tipe water cooling. Untuk diagramnya adalah sebagai berikut. Diagram ini diambil dari salah satu jenis mesin yang mana nanti mungkin bisa jadi pada mesin yang lain akan ada desain yang sedikit berbeda. Aliran air di sini kan penggunaan air atau water coolant di sini untuk pendingin. Ini adalah tipe untuk pengalirannya itu menggunakan force atau gaya atau dipaksa. Dipaksa oleh apa? Dipaksa oleh water pump di sini. Mulai dari water pump di sini nanti akan mengalirkan ke bagian bawah, lanjut ke oil cooler, di mana di oil cooler ini mengalir oli. Dari namanya kita juga tahu ini adalah untuk mendinginkan oli. Dari sini lanjut nanti ke atas untuk masuk ke bagian luar dari silinder liner atau di silinder blok ya, bukan ke ruang bakar. Ini untuk menyerap panas yang ada di sekitar liner. Kemudian naik ke atas ke water manifold, lanjut ke sini nanti akan bertemu dengan temperatur sensor atau switch, atau mungkin dua-duanya tergantung engine. Setelah itu dia ke termostat yang mana nanti bisa dialirkan ke atas saja, ke bawah saja, atau ke dua arah, atas dan bawah. Ketika ke bawah nanti akan kembali ke water pump dan melakukan siklus yang sama. Kemudian kalau ada yang ke radiator, maka nanti akan menuju ke bagian radiator untuk proses pendinginan oleh fan atau kipas. Dari radiator di bagian bawah nanti akan masuk ke inlet port dari water pump, sehingga nanti akan dialirkan ke outlet untuk melakukan atau mengulang siklus yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini adalah untuk kelompok atau komponen-komponennya ya. Kita bahas terlebih dahulu untuk water pump. Kalau water pump di sini itu merupakan water pump yang kalau nggak salah namanya itu adalah centrifugal type di sini. Jadi untuk inletnya sendiri itu ada di bagian tengah, di balik baling-baling ini, di balik sudu-sudu pompa ini. Terus dari mana? Dari bagian atas dan samping. Yang atas itu dari water manifold. Terus kemudian yang sebelah kanan di sini adalah dia dari
eh, mana tadi, dari radiator gitu ya. Dari dua arah ini dia bisa masuk ke bagian tengah, kemudian nanti akan dihisap oleh bagian pompa ini untuk dialirkan ke bagian bawah. Ini yang menuju ke oil cooler tadi. Oke, ini adalah untuk water pump. Biasanya water pump itu diputar oleh puli, yang mana puli itu nanti di depannya juga bisa dipasangi fan atau kipas. Kalau kita lihat di gambar seperti ini. Ya, dari puli di sini dia diputar oleh belt terhubung dengan puli dari crankshaft. Itu untuk water pump. Kemudian ke oil cooler. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada dua tipe yang saya ketahui, tapi tidak digambarkan salah satunya. Yang satunya seperti ini, dia medianya ini flat, dia lebih luas di sini untuk area pendinginannya, satu jalur. Yang tipe kedua itu tipe pipa, jadi ada lebih banyak pipa gitu ya. Terus kemudian nanti di sekitar pipa juga akan dialiri oleh coolant. Jadi ceritanya di sini untuk oil cooler adalah dia untuk jalur oli ada sendiri yang masuk ke inlet sini, kemudian ke dalam jalur untuk bagian pipih ini berlubang ya ini ya. Nah, kemudian keluar di bagian outlet. Yang mana di sini nanti karena di sini bahannya adalah konduktor panas, maka panas yang ada pada oli akan diserap oleh konduktor ini, konduktor panas atau jalurnya ini kan dari logam nih. Kemudian panas yang di sini nanti akan dihisap oleh coolant yang mengalir. Coolant atau air pendingin ya. Ini adalah coolant yang hijau-hijau ini. Nah, mengalir ke sana. Di sini agak dingin, kemudian setelah membawa panas di sini akan lebih panas. Hangat gitu ya bilangnya. Nah, ini untuk oil cooler. Berikutnya setelah oil cooler ada water jacket. Yang mana di sini di dalam silinder block maupun silinder head akan ada jalur yang bentuknya memang unik seperti ini ya. Karena ini untuk jalur dari coolant. Nah, jalur di sini dia akan terpisah dengan jalur oli dan juga jalur udara. Ini jalurnya sendiri. Terus dia dari inlet masuk ke sini water jacket, menyerap panas, kemudian ke atas di sini untuk ke water collection di sini, kemudian keluar ke bagian outlet untuk menuju ke mana? Ke termostat. Dari termostat nanti ya seperti tadi gitu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah kita bahas termostat dulu. Nah, tadi sudah disebutkan termostat itu bisa membuka dua jalur atau satu jalur, tergantung di sini keterangannya adalah dari suhu coolant yang ada di sekitar termostat. Kalau suhunya masih dingin dalam arti masih awal start, maka nanti dari engine akan langsung kembali ke water pump. Karena di sini jalurnya masih belum terbuka, masih buka full, yang atas belum terbuka. Ketika sudah mulai hangat, maka jalurnya akan terbuka dua-duanya. Ya, ini udah agak nutup, di sini udah mulai agak buka. Jadi jalurnya dua, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tapi kalau engine-nya itu udah mulai panas, katakanlah 90 derajat Celcius, maka nanti di sini termostat akan turun sehingga menutup jalur ke bawah dan membuka full jalur yang ke atas, sehingga dari engine langsung ke radiator semua, tidak ke water pump. Ini untuk termostat. Kenapa harus dibikin termostat ini ada? Kenapa nggak langsung ke radiator saja? Ya, salah satu alasannya adalah engine itu memiliki suhu kerja. Dan suhu kerjanya itu ada di kisaran 80 sampai 90-an kalau tidak salah. Atau mungkin ada yang 80 sampai 100 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai suhu tersebut pastinya di sini tidak akan langsung didinginkan oleh radiator. Jadi harus agak hangat dulu. Setelah mulai
naik katakanlah di 79 derajat Celcius, ini nanti mulai terbuka. Kemudian setelah terbuka baru didinginkan, jangan sampai panasnya itu berlebih. Itu untuk termostat. Berikutnya kita ke radiator dulu aja. Radiator. Nah, di sini mirip seperti oil cooler ya. Kalau oil cooler, jalurnya dalam itu diisi oleh oli dan pendinginnya itu berupa coolant. Kalau yang ini, jalur yang di sini diisi oleh coolant, keluar di sini coolant juga. Dan untuk pendinginannya itu oleh udara yang dihembuskan oleh fan. Atau kalau pada kendaraan tertentu dia by hembusan udara ketika berjalan. Itu. Di sini masuk ke pipa-pipa. Pipanya terbuat dari konduktor panas. Panasnya nanti akan diserap dan disebar ke sirip-sirip yang warna hijau ini. Di sini ada jalur udaranya juga. Ketika diberi udara yang mengalir di sini, maka nanti panasnya akan diserap dan dibawa oleh udara untuk menjauh, untuk dibuang. Jadi ketika masuk di atas ini masih panas, keluar di bawah ini sudah tapi sudah dingin gitu. Karena panasnya sudah dibawa oleh udara. Next, kita ada apa? Kita ke sini, kembali ke fan. Ini diputar oleh crankshaft tadi. Yang belum itu tadi ada radiator cap. Ini komponen yang fungsinya cukup penting ya, untuk menjaga tekanan dalam sistem pendingin supaya tetap stabil dan mencegah kebocoran. Radiator cap berperan dalam mengatur suhu pendinginan dengan melepaskan tekanan berlebih saat diperlukan. Nah, di sini kalau melepaskan tekanan berlebih itu ketika misalkan kita kerja pakai engine ini, kemudian suhunya panas, kan makin panas itu nanti akan memuai gitu ya. Pasti pressure-nya akan naik, sehingga di sini nanti si pressure valve-nya yang bagian biru ini akan terdorong ke atas melawan spring dan membuka jalur untuk membuang coolant di bagian radiator dalam menuju ke reservoir. Bukan dibuang ya, tapi diarahkan ke reservoir atau penyimpanan coolant. Nah, ketika engine itu udah berhenti dan kemudian suhunya dingin, maka di situ nanti di bagian dalam tekanannya akan ngedrop dan bahkan bisa vakum, sehingga untuk mengatasi kevakuman itu tadi dipakailah vakum valve warna hijau ini. Ketika ada vakum, dia nanti akan terbuka dan menyedot coolant yang ada di reservoir atau tampungan untuk masuk ke bagian dalam radiator. Kemudian ada temperatur sensor atau switch. Ini ini belum diganti. Jadi untuk temperatur sensor atau switch ini dia fungsinya adalah untuk pengaman dari suhu overheat. Ya, ada switch, ada sensor. Secara gampang, switch itu biasanya adalah untuk memerintahkan engine segera berhenti. Misal pada suhu tertentu, katakan 100 derajat Celcius, engine belum dikatakan overheat. Switch belum bekerja. Tapi ketika misal 110 derajat Celcius, di sini mulai bekerja. Dia nanti akan switch-nya aktif, mengaktifkan controller, dan controller memerintahkan engine untuk segera stop. Salah satu contohnya. Kalau sensor ini beda. Kalau ini kan seperti saklar, di mana ketika tekanan kita ke saklar itu kurang, dia nggak akan aktif. Tapi tekanannya itu cukup, nanti akan aktif. Kalau yang ini dia membaca pada setiap perubahan temperatur yang diterima oleh sensor ini. Ini mirip seperti volume pada radio atau tape gitu ya. Jadi kita bisa mainkan, nggak hanya mati dan nyala seperti di switch, tapi dia bisa variabel. Tujuannya yang pertama adalah untuk
menampilkan kira-kira suhu di engine itu sekarang pada level berapa. Ada suhu dingin, agak panas, agak lebih panas lagi, panas, terus overheat. Dia bisa membaca setiap stepnya itu. Selain itu, terkadang pada suatu engine dia difungsikan juga untuk keamanan di sini. Terkadang malah kerjanya itu bersamaan dengan switch. Jadi untuk pengamanan pertama, jika overheat itu nanti switch akan memerintahkan mati. Tapi ketika switchnya itu mungkin rusak atau pemasangannya kurang pas, sehingga pembacaannya kurang benar, maka coolant temperature sensor sebagai backup-nya. Jadi dia bisa mengukur misalkan 70, 80, 90, begitu 110. Loh kok temperatur switchnya nggak aktif? Berarti temperatur sensornya nanti akan memerintahkan controller untuk mematikan engine. Nah, bentuknya untuk switch itu mechanical, di mana di sini ada bagian sensingnya. Ketika ini menerima panas, nanti akan ada di dalamnya itu katanya ada cairan. Yang mana di situ ketika menerima panas pasti akan naik pressure-nya dan menekan ke atas sehingga menggeser kontak yang ada di sini. Ini kontaknya ya, common NO NC. Yang awalnya di sini NO nanti bisa close kalau di sini tekanan ke atas. Ini untuk switch. Nah, sedangkan untuk sensor dia adalah thermistor untuk sensornya. Untuk sensing unitnya ini thermistor atau resistor suhu. Nah, resistor variabel yang nilainya itu bisa berubah berdasarkan suhu. Nah, kalau di sini nilai resistansinya itu berubah, otomatis arus yang mengalir ke 5 volt menuju ke E2 di sini, dia arusnya bisa berubah-ubah juga. Ingat hukum V sama dengan I kali R. Kalau R-nya kita mainkan, maka I-nya juga akan berubah-ubah. Baik, rekan-rekan semuanya, untuk hari ini materi engine cooling system sudah berakhir. Jika dirasa ada manfaat, silahkan dibagikan. Kemudian mungkin di sini bukan mungkin, tapi memang akan ada banyak ditemukan kekurangan atau tidak tepat untuk penyampaiannya atau mungkin gambarnya. Silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, Sauki akan sangat gembira sekali menerima pertanyaan dari rekan-rekan yang diberikan di kolom komentar atau mungkin japri ke nomor WA yang sudah tertera di halaman YouTube Sauki ya, YouTube Training Center Sauki. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.